Bayangin, dari sekian banyak cewek yang datang dan pergi di hidupnya, Valen justru berhenti di satu nama, Mila. Selama ini, kita cuma bisa nebak-nebak dari tatapan, candaan, dan momen baper di panggung. Banyak yang bilang, paling cuma gimmick buat rating. Sampai akhirnya, di satu wawancara, Valen pelan tapi pasti buka suara. Ia ngaku kalau harus memilih pasangan hati, nama yang paling kuat di dalam doanya adalah Mila. Kenapa bisa setegas itu? Apa yang bikin Valen yakin untuk lebih memilih Mila dibanding yang lain? Di video ini kita bakal kupas tuntas alasan-alasan terdalam Valen, momen-momen kecil yang gak pernah kamu lihat di TV, sampai kalimat jujur yang bikin fans resmi teriak, "Pantes aja Valen pilih Mila." Jangan di-skip, karena di tengah video nanti ada satu pengakuan Valen yang bikin kamu mikir, "Oh, ini toh alasan kuat dia milih Mila jadi pasangan hatinya." Bayangin, kamu jadi Valen. Di sekelilingmu selalu ada banyak wajah baru. Fans yang histeris, teman satu panggung, orang-orang yang datang silih berganti bawa pujian sekaligus tuntutan. Semua terasa ramai, tapi anehnya, hati seringkali tetap sepi. Sampai pelan-pelan, tanpa kamu sadari, ada satu sosok yang selalu muncul di setiap titik naik turun hidupmu. Mila. Dia yang duduk di sebelahmu pas deg-degan nunggu nilai, dia yang pertama kali nyodorin tisu waktu kamu hampir nangis, dia juga yang diam-diam kirim pesan. Kamu bisa kok, jangan nyerah. Di video ini, kita bukan cuma bahas siapa itu Mila di mata publik, tapi kenapa di antara semua orang, justru Mila yang dipilih Valen jadi pasangan hati. Karena kadang, jawaban paling kuat justru nggak pernah diucapkan di panggung, tapi terasa dari cara seseorang bertahan di sampingmu, tanpa banyak suara. Malam itu di satu sesi wawancara, pertanyaan yang selama ini cuma jadi bahan gosip di kolom komentar, akhirnya ditembak langsung ke Valen. Kalau disuruh milih pasangan hati, Mila itu siapa buat kamu? Studio mendadak hening. Gak ada musik, gak ada efek suara lebay. Yang kedengeran cuma napas Valen yang tiba-tiba berubah berat. Biasanya dia gampang ngeles, lempar candaan, atau alihin topik. Tapi kali ini beda. Dia menunduk, senyum tipis, lalu bilang pelan. Jawaban pendeknya, iya. Jawaban panjangnya, banyak. Di titik itu kita semua tahu, ini bukan lagi tentang gimmick atau settingan ini. Ini tentang seorang cowok yang akhirnya berani mengakui ada satu nama yang diam-diam ia jaga lebih keras dari yang lain. Dan nama itu, Mila. Sebelum sampai ke kalimat jutur itu, perjalanan mereka nggak sebentar. Dari ruang latihan sempit dengan suara instrumen bertabrakan, dari ruang make up yang penuh tawa bercampur tegang, sampai lorong-lorong studio yang jadi saksi air mata diam-diam. Di sana, Mila bukan cuma sosok cantik yang duduk manis di sebelah Valen di depan kamera. Dia adalah orang yang berani bilang, "Kamu capek. Istirahat. Nggak usah maksain." Di saat yang lain hanya bilang, "Ayo, konten lagi." Valen pelan-pelan sadar, di balik semua tepuk tangan, dia butuh seseorang yang berani menyuruhnya berhenti sebentar, bukan terus lari. Dan Mila, entah bagaimana, selalu muncul di momen-momen yang tepat itu. Ada satu kejadian yang Valen akui nggak pernah bisa ia lupa. Waktu itu ia hampir tumbang karena tekanan dan kelelahan. Badan panas, kepala pusing, suara hilang. Tapi show harus jalan. Di balik panggung, semua orang sibuk cari solusi teknis. Mila, dia duduk di lantai, sejajar dengan Valen yang lagi lemas bersandar di dinding. Tanpa banyak kata, dia cuma pegang tangan Valen dan nyuruhnya tarik napas pelan, sambil sesekali bilang, "Gak apa-apa kalau kamu gak kuat hari ini, yang penting kamu sehat." Di dunia yang menuntut sempurna setiap hari, Mila adalah satu-satunya orang yang berani bilang, "Gak apa-apa kamu gak sempurna." Dari situ rasa sekedar teman pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang lebih dalam. Valen tidak cerita. Alasan lain kenapa ia memilih Mila adalah karena Mila nggak pernah berusaha jadi orang lain hanya untuk disukai. Di depan kamera, ya begitu. Di belakang kamera, sama saja. Ketawanya receh, takutnya beneran takut. Marahnya nggak dibuat-buat. Nggak ada versi Mila palsu yang cuma muncul kalau lagi disorot. Buat Valen, itu penting. Karena di hidupnya, terlalu banyak orang datang dengan topeng. Ramah karena butuh, perhatian karena momentum, dekat karena nama. Mila beda.
Dia datang sebagai dirinya sendiri dengan segala kekurangan dan keanehan yang justru bikin Valen merasa pulang. Lalu ada hal yang mungkin jarang dilihat penonton. Cara Mila memperlakukan orang-orang kecil di sekeliling mereka. Valen pernah lihat sendiri, saat semua terburu-buru, Mila masih sempat nanya ke kru yang kelelahan, "Udah makan belum?" Dia hafal beberapa nama makeup artis, bercanda sama mereka, dan gak pernah marah meledak-ledak di depan orang yang gak bisa membela diri. Kalau mau lihat hati seseorang, lihat cara dia bersikap ke orang yang gak bisa ngasih apa-apa ke dia, kata Valen. Dan di situ, Mila lulus dengan nilai penuh. Ketika Valen memilih Mila, yang ia pilih bukan cuma wajah di panggung, tapi hati yang ia lihat dari cara Mila menghormati orang lain. Dari sisi nilai hidup pun mereka berjalan di jalur yang sama. Valen bukan tipe yang suka pamer ibadah, Mila juga tidak. Tapi di balik layar, Mila sering jadi orang yang nyolek pelan. "Len, udah sholat belum?" Atau, "Jangan lupa baca doa dulu sebelum tampil." Bukan dengan gaya menggurui, tapi dengan nada, "Ingat bareng-bareng yuk." Dalam wawancara, Valen bilang, "Aku butuh seseorang yang bukan cuma pegang tanganku di panggung, tapi juga mau gandeng aku ke arah yang lebih benar." Dan buat dia, Mila melakukan itu tanpa banyak klaim dan slogan manis. Diam-diam, tapi konsisten. Alasan yang tak kalah kuat, mimpi dan langkah mereka searah. Bukan cuma pengen terkenal lalu selesai, tapi sama-sama pengen terus belajar, terus berkarya, dan menjaga nama baik keluarga. Mila nggak pernah mengajak Valen untuk cari sensasi murahan. Saat ada kesempatan gimmick berlebihan yang bisa bikin mereka viral instan, Mila justru sering bilang, "Nggak usah gitu ya. Mending kita viral karena karya." Valen mengaku, di titik-titik ragu, suara Mila sering jadi kompas. Dan ketika kamu menemukan seseorang yang arahnya sama, bukan cuma nyampung di chat, tapi juga dalam keputusan-keputusan penting, disitulah istilah pasangan hati mulai punya makna sebenarnya. Tentu, bukan berarti Valen nggak takut. Dia jujur, selama ini menahan diri bicara gamblang bukan karena malu, tapi karena takut hubungan yang masih lunak dihantam ekspektasi publik. Ia takut fans kecewa, takut gosip datang, takut hubungannya kandas di tengah tekanan. Tapi pada akhirnya, diam terlalu lama justru membuat Mila harus menanggung beban gosip sendirian. Di sanalah Valen merasa, kalau dia benar-benar memilih Mila di hatinya, maka ia juga harus berani berdiri di sampingnya di depan dunia. Cinta yang disimpan diam-diam mungkin terasa aman, tapi cinta yang diperjuangkan di depan banyak mata, itu baru namanya keberanian. Dan disinilah video ini dimulai. Bukan sekedar kompilasi klip mereka bergandengan atau tertawa bareng, tapi perjalanan lengkap kenapa Valen akhirnya mantap menyebut Mila sebagai pasangan hati, setidaknya di dalam doanya dan pelan-pelan di depan publik. Kita akan lihat momen-momen kecil yang selama ini cuma jadi potongan di balik layar. Tatapan lelah yang disambut senyum, tangan gemetar yang digenggam, sampai kalimat-kalimat pendek yang ternyata punya makna sangat panjang. Jadi sebelum kamu scroll ke video lain, tahan sebentar. Siapkan hati, karena bisa jadi, di balik alasan-alasan Valen memilih Mila, kamu juga menemukan bayangan dari apa yang selama ini diam-diam kamu cari. Seseorang yang bikin kamu tenang, bukan cuma bangga dilihat orang.